3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang materi yaitu akuntansi perpajakan atas liabilitas yang beranggotakan saya sendiri, Syed Erlangga Alifian Sutrisno, yang kedua Muhammad Fadil Alfizdah, dan yang ketiga Muhammad Dani Alfigo. Dan ini materi yang disampaikan. Pengertian liabilitas. Menurut PSAK 57, liabilitas merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul oleh peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Menurut Financial Accounting Standard Board atau FASB, liabilitas merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu. Macam-macam liabilitas. Liabilitas terbagi dua, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek merupakan liabilitas yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan dengan memperhatikan mana yang lebih lama. Kewajiban jangka panjang adalah utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun buku dan sumber pembayarannya tidak diambil dari aktiva lancar. Penyajian pos utang jangka panjang dipisahkan dari pos utang jangka pendek. Pemisahan ini bertujuan agar kontrol atas utang-utang tersebut lebih mudah dilakukan. Macam-macam liabilitas jangka pendek. Yang pertama, utang dagang. Utang dagang umumnya muncul karena ada pembelian barang atau jasa yang digunakan dalam kegiatan usaha normal perusahaan. Utang dagang dapat dicatat berdasarkan metode bruto ataupun neto. Contoh, pada tanggal 31 Januari 2020, perusahaan melakukan pembelian barang sebesar 15 juta dan utang tersebut dilunasi pada tanggal 28 Februari 2020. Penggunaan metode bruto, jurnalnya. Pencatatan pada saat pembelian barang dagang. Jurnalnya, pada tanggal 31 Januari 2020, keterangan pembelian PPN masukan pada utang dagang. Pembelian senilai 15 juta di debit dan PPN masukan 1.500.000 di debit dan utang dagang di kredit 16.500.000. Jika terdapat potongan tunai, maka utang dagang diukur dan diakui sebesar harga beli neto setelah dikurangi potongan tunai yang diharapkan dan direalisasikan. Contoh pencatatan menggunakan metode neto. PTY membeli barang dagang pada tanggal 26 Desember 2019 senilai 500 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Jurnal pencatatannya yaitu pencatatan pada saat pembelian barang metode neto. Jurnalnya pada tanggal 26 Desember 2019, keterangan persediaan barang dagang pada utang dagang senilai 490 juta di debit dan 490 juta di kredit. Biaya yang masih harus dibayar. Akuntansi menganut aktual, sehingga biaya-biaya yang telah terjadi akan dibayar di kemudian hari tetap dicatat pada periode terjadinya biaya tersebut. Biaya yang masih harus dibayar dapat berupa utang gaji atau upah, sewa bunga, utang utilitas, dan lain sebagainya. Contoh, hari kerja PT ABC 6 hari dalam seminggu. Perusahaan memperkerjakan 100 orang yang digaji atau upahnya dibayar secara mingguan setiap hari Sabtu. Tanggal 31 Desember 2019, gaji dan upah selama 3 hari yang belum dibayar senilai 7.500.000. Jurnal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.
dan 7.500.000 di kredit. Utang wesel. Utang wesel adalah kewajiban kepada pihak lain yang dibuktikan dengan janji tertulis tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditentukan. Utang wesel terbagi dua, yaitu 1. Utang wesel yang tidak berbunga, yaitu utang wesel pada tanggal jatuh tempo pelunasannya hanya sebesar nominal wesel. 2. Utang wesel berbunga, yaitu utang wesel pada saat jatuh tempo pelunasannya sebesar nilai nominal wesel ditambah dengan bunga. Contoh kasus. PTA pada tanggal 2 Januari 2020 membeli barang dagangan sebesar 500 juta dengan menyerahkan promes 6 bulan, bunga 15%. Jurnal pada saat pembelian utang dagang. Tanggal 2 Januari 2020, keterangan persediaan barang dagang pada utang wesel. 500 juta di debit dan 500 juta di kredit. Jurnal pada saat pembayaran utang. Tanggal 2 Juli 2020, keterangan utang wesel biaya bunga pada kas senilai 500 juta di debit dan 37 juta di debit dan di kredit sebesar 537.500.000. Selanjutnya, utang dividen. Utang dividen timbul jika pembagian laba diumumkan tidak menimbulkan utang. Menurut ketentuan pajak, pajak telah terutang pada saat pengumuman pembagian laba bukan pada saat pembayaran. Karena itu, pembayar dividen wajib menyetor pajak atas dividen kepada negara pada saat yang ditentukan. Ketentuan pemungutan pajak diatur dalam pasal 23 dan 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Dhani Alfigo. Contoh kasus. Pada tanggal 20 Desember tahun 2019, PT X mengumumkan akan membayar dividen tunai sebesar 10 juta rupiah pada 10 Januari tahun 2020. Jurnal pada saat pengumuman dividen ialah pada tanggal 20 Desember 2019 dengan keterangan laba ditahan sebesar 10 juta rupiah pada utang dividen sebesar 8.500.000 rupiah dan juga PPh 23 sebesar 1.500.000 rupiah. Pada 10 Januari tahun 2020, tanggal 10 Januari 2020 dengan keterangan utang dividen sebesar 8.500.000 rupiah pada kas sebesar 8.500.000 rupiah. Utang pajak. Penyajian ikhtisar utang pajak yang baik dan teratur akan mempermudah penelitian atas kewajiban pajak dan pemenuhannya. Utang pajak yang dimaksud dapat mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Utang pajak penghasilan yang dibayar sendiri. PPh pasal 25 dan 29. 2. Utang pajak penghasilan yang dipungut atau dipotong dari pihak ketiga. PPh pasal 21, 22, dan 23. Yang ketiga, utang pajak yang wajib dipungut atau dipotong dari pihak ketiga. PPh pasal 21, 22, 23, dan 26. 4. Utang PPN dan PPNBM. Dan yang kelima, ada utang PBB. Contoh utang pajak penghasilan. Setiap pembayaran gaji pegawai dipotong sebesar 10% sebagai pajak penghasilan pegawai yang nantinya akan disetorkan ke kas negara. Jika gaji pegawai bulan Desember tahun 2019 sebesar Rp1.500.000, maka jurnal yang dibuat sebagai berikut. Pada tanggal Desember 2019, dengan keterangan gaji dan upah sebesar Rp1.500.000 pada utang PPh sebesar Rp150.000 dan kas sebesar Rp1.350.000. Contoh utang PPN. Penjualan bulan Desember tahun 2019 sebesar Rp25 juta termasuk PPN 10%,
Maka jurnal yang dibuat sebagai berikut. Desember 2019 dengan keterangan kas sebesar 25 juta pada utang PPN sebesar Rp2.500.000 dan penjualan sebesar Rp22.500.000. Adapun macam-macam liabilitas jangka panjang. Utang obligasi adalah surat pengakuan hutang jangka panjang yang akan dibayar pada tanggal tertentu. Menurut spesifikasi hutang obligasi dibagi menjadi 1. Obligasi hipotek. 2. Obligasi dengan jaminan surat berharga. 3. Obligasi dengan jaminan pihak ketiga. 4. Obligasi tanpa jaminan. 5. Obligasi dengan bunga yang bergantung pada penghasilan penerbit. 6. Obligasi dengan hak atas lab. 7. Obligasi konversi. Menurut pembuktian, atas kepemilikan dibagi menjadi 1. Obligasi terdaftar. Yang kedua, obligasi tanpa registrasi. Menurut cara, pelunasan dan tanggal jatuh tempo dibagi menjadi 1. Obligasi dengan satu tanggal jatuh tempo. 2. Obligasi seri. 3. Obligasi dengan hak penarikan kembali dengan kurs tertentu sebelum jatuh tempo. Adapun hutang hipotek adalah penyerahan tertulis mengenai hak atas harta benda tak bergerak untuk menjamin pembayaran hutang dengan ketentuan bahwa penyerahan itu akan dibatalkan setelah waktu pembayaran. Adapun pinjaman gadai, yang dimana meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan. Jika telah sampai pada waktunya, tidak dapat ditebus, maka barang tersebut akan menjadi hak yang memberikan pinjaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irsyad. Kepada Irsyad. Kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi regulasi, proyek yang sudah ada atau refinancing atas objek yang telah dibiayai terlebih dahulu. Ada dana pensiun yang dikelola sendiri atau non-funded system. Termasuk dalam kelompok utang jangka panjang, dana seperti ini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan pada saat pegawainya mulai pensiun. Restrukturasi hutang. Menurut Joel G. Siegel dan Joy K. Sim pada tahun 1994-129, pengertian debt refinancing adalah 1. Penyesuaian atau penyusunan kembali struktur utang mencerminkan kesempatan kepada debitur menghadapi kesulitan keuangan. 2. Penyusutan kembali struktur utang didasarkan pada keputusan manajemen keuangan sukarela, misalnya untuk mengubah hutang jangka pendek menjadi jangka panjang. Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang berkepentingan terhadap restrukturasi hutang adalah pihak debitur bermasalah. Restrukturasi hutang perlu dilakukan untuk mengatasi kredit bermasalah yang sedang dialami perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik perusahaan manufaktur, jasa, maupun dagang. Trouble debt restructuring atau penataan kembali hutang macet adalah suatu keadaan di mana seorang debitur mengalami kesulitan keuangan dan meminta keringanan kewajibannya kepada kreditur. Debitur akan mengalami sebuah perolehan yang luar biasa dalam penataan kembali hutang yang sama dengan perbedaan antara nilai wajar aktiva yang diperlukan dan nilai buku hutang, termasuk tambahan bunga. Kreditur menyadari sebuah kerugian yang berasal dari perbedaan antara lain yang wajar dari aktiva yang diterima dan nilai buku investasinya. Juga harus dibuat catatan kaki yang tepat oleh debitur dan kreditur yang dikaitkan dengan persyaratan penataan kembali. Dari sisi debitur, apabila perusahaan tidak melakukan restrukturasi hutangnya, maka akan timbul kontestasi atau cacat yang dapat menimbulkan akibat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup perusahaan. Dampak yang dimaksud tersebut terhadap suatu perusahaan bermasalah antara lain. Yang pertama, apabila debitur itu adalah perusahaan masuk bursa, maka akan terjadi penurunan atau kredit rating. 2. Debitur akan memiliki reputasi jelek di dunia usaha. Yang ketiga, debitur akan sulit mendapatkan dana di masa yang akan mendatang. 4. Nilai saham debitur akan mengalami penurunan atau jatuh.
5. Debitur akan mengeluarkan beban yang lebih besar dalam mendapatkan dana di masa yang akan datang. 6. Nilai usaha debitur akan mengalami penurunan. 7. Default yang dialami oleh debitur dapat mengakibatkan default bagi perusahaan lainnya yang satu grup dengan debitur. Dan yang terakhir, debitur dapat dipalingkan oleh kreditur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang akuntansi pajak penghasilan di pertemuan 10 yang beranggotakan saya sendiri Irsyad Erlangga Livian Sudisno, yang kedua Muhammad Fadil Alvizdah, dan yang ketiga Muhammad Daniel Alvigo. Berikut adalah penyampaian materi yang disampaikan oleh Muhammad Daniel Alvigo. Baiklah, terima kasih Irsyad. Definisi. Berdasarkan PSAK 46, pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan, dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Adapun pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa pelunasannya kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu. Next. Penghasilan kena pajak atau laba fiskal, taxable profit, atau rugi pajak, tax loss, adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan. Adapun beban pajak, tax expense, atau tax income adalah jumlah agregat pajak ini, current tax, dan pajak tangguhan, deferred tax, yang diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada satu periode. Next. Implementasi pajak ini dan pajak tangguhan. Pajak ini, current tax, adalah jumlah pajak penghasilan terutang, payable, atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Kewajiban pajak tangguhan, deferred tax liabilities, adalah jumlah pajak penghasilan terutang, payable, untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan, deferred tax assets, adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan, recoverable, pada periode mendatang sebagai akibat adanya A. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan B. Sisa kompensasi kerugian. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara laba, akuntansi, dan penghasilan kena pajak yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan dan memberikan pengaruh di masa mendatang dalam jangka waktu tertentu, sehingga pengaruh terhadap laba akuntansi dan penghasilan kena pajak akhirnya menjadi sama. Perbedaan temporer dibagi menjadi dua. Ada perbedaan temporer kena pajak, taxable temporary difference, adalah perbedaan yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan akan dibayar pada penghasilan kena pajak tambahan di masa mendatang, akan dicatat pada neraca sebagai kewajiban pajak tangguhan, deferred tax liabilities, atau DTL. Contoh-contoh kewajiban pajak tangguhan. Yang pertama, ada metode penjualan pencicilan installment sales method untuk tujuan perpajakan menggunakan dasar kas. Sedangkan untuk pelaporan keuangan financial reporting menggunakan dasar accrual untuk pengakuan pendapatan penjualannya.
Dan yang kedua, ada keuntungan yang belum direalisasi atau trading securities. Keuntungan tersebut akan diakui untuk tujuan pelaporan keuangan, sedangkan untuk tujuan perpajakan, keuntungan akan diakui pada saat sekuritas tersebut dijual. Dan yang ketiga, ada metode penyusunan aset tetap untuk tujuan pelaporan keuangan dan perpajakan. Adapun perbedaan yang boleh dikurangkan, deductible temporary difference, adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi. Jumlah pengangguran pajak penghasilan yang diharapkan ini akan dicatat pada neraca sebagai aset pajak tangguhan, deferred tax asset atau DTA. Contoh-contoh aset pajak tangguhan. 1. Pendapatan diterima di muka, unearned revenue, pendapatan yang akan diakui pada saat periode perolehannya untuk tujuan perpajakan, tapi akan ditangguhkan pengakuan pendapatannya pada periode mendatang untuk tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua, ada beban garansi, warranty expense, atau beban piutang tak tertagih, bad debt expense, akan dikurangkan untuk tujuan perpajakan ketika telah benar-benar terjadi, namun menjadi accrual pada tahun penjualan untuk tujuan pelaporan keuangan. Yang ketiga, ada kerugian yang belum direalisasikan untuk trading securities. Kerugian tersebut akan diakui untuk tujuan pelaporan keuangan, sedangkan untuk tujuan perpajakan akan diakui pada saat sekuritas tersebut dijual. Beda waktu atau sementara. Beda waktu artinya secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tapi berbeda alokasi setiap tahunnya. Beda waktu dapat berasal dari perbedaan akrual dan realisasinya, penyusutan, amortisasi, dan kompensasi kerugian fiskal antara akuntansi dan perpajakan. Beda waktu akan menimbulkan aset atau kewajiban pajak tangguhan, sementara beda tetap tidak. Beban pajak tangguhan dan pendapatan pajak tangguhan. Pajak ini, current tax, adalah jumlah PPh terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Beban pajak tangguhan akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan. Pendapatan pajak tangguhan menimbulkan aset pajak tangguhan. Aset dan kewajiban pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan deferred tax asset timbul apabila beda waktu menyebabkan terjadinya koreksi positif, sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih kecil daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Aset pajak tangguhan adalah jumlah PPh terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan kepada Muhammad Fadil Fisda. Baiklah, terima kasih kepada Dani. Kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan atau deferred tax liabilities timbul apabila beda waktu menyebabkan terjadinya koreksi negatif, sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih besar daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah PPh terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Next. Penyajian pajak kini dan pajak tangguhan dalam laporan keuangan komersial. Pencatatan dan penyajiannya. Pengakuan aset dan kewajiban pajak tangguhan dilakukan terhadap rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan dan beda waktu antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang dikenakan pajak, dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Tarif maksimum PPh bagi WP orang pribadi sebesar 30% dan WP badan sebesar 25%.
Jurnal untuk mencatat timbulnya aset pajak tangguhan. Keterangan, aset pajak tangguhan senilai XXX, pendapatan pajak tangguhan senilai XXX. Jurnal untuk mencatat timbulnya kewajiban pajak tangguhan. Keterangan, beban pajak tangguhan pada kewajiban pajak tangguhan. Next. Penyajian pajak tangguhan. Aset pajak dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aset dan kewajiban lainnya dalam neraca. Aset dan kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari aset pajak kini atau tax receivable atau prepaid tax dan kewajiban pajak kini atau tax payable. Aset atau kewajiban pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aset atau kewajiban lancar. Aset pajak kini harus dikompensasikan atau offset dengan kewajiban pajak kini dan jumlah netonya disajikan dalam neraca. Beban atau penghasilan pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal harus disajikan tersendiri pada laporan laba rugi. Next. Aset pajak tangguhan disajikan terpisah dengan akun tagihan restitusi PPh dan kewajiban tangguhan juga disajikan terpisah dengan utang PPh 29. PPh final. A. Apabila nilai tercatat aset atau kewajiban yang berhubungan dengan PPh final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak boleh diakui sebagai aset atau kewajiban pajak tangguhan. B. Atas penghasilan yang telah dikenakan PPh final, beban pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan. C. Selisih antara jumlah PPh final yang terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada perhitungan laba rugi diakui sebagai pajak dibayar di muka dan utang pajak. D. Akun PPh final dibayar di muka harus disajikan terpisah dengan PPh final yang masih harus dibayar. Perlakuan akuntansi untuk hal khusus. A. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak harus dibebankan sebagai pendapatan atau beban lain-lain pada laporan laba rugi periode berjalan. B. Apabila diajukan keberatan dan atau banding, pembebanannya ditangguhkan. C. Apabila terdapat kesalahan mendasar, perlakuan akuntansinya mengacu pada PSAK 25 tentang laba atau rugi bersih untuk periode berjalan, kesalahan mendasar, dan perubahan kebijakan akuntansi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irsyad. Kepada Irsyad, saya persilahkan. Berikut ada penyajian dalam laporan keuangan. Sebagai rumusnya adalah laba sebelum PPh, macam-macamnya ada PPh, ada pajak kini, pajak tangguhan, dan laba setelah PPh-nya XXX. Dan ini ada contoh kasusnya, laba sebelum pajak tahun 2014 yaitu 900 juta dikoreksi fiskal atas laba tersebut adalah A. Pendapatan bunga deposito sebesar 60 juta, B. Beban jamuan tanpa daftar nominatif sebesar 40 juta, C. Penyusunan fiskal lebih kecil 15 juta daripada penyusunan komersial, dan yang D. Angsuran PPh 25 yaitu sebesar 17.500 per bulan. Dan pertanyaannya, tentukan penghasilan kena pajak, dan yang B. tentukan PPh kurang atau lebih bayar, C. tentukan aset atau kewajiban pajak tangguhan, D. buatlah jurnal, dan yang E. hitunglah penyajian laba bersih.
Berikut adalah jawabannya. A. Laba sebelum pajak. Koreksi beda tetap. Pendapatan bunga deposito dikurang. Ada laba sebelum pajak sebesar 900 juta. Koreksi beda tetap. Pendapatan bunga deposito, ada beban jamuan, dan totalnya ada 20 juta. Total beda tetapnya yaitu 880 juta. Ada koreksi beda waktu, ditambah penyusutan 15 juta, ya hasilnya total beda waktu yang hasilnya 15 juta. Penghasilan kena pajaknya sebesar 895 juta. Yang B, ada pajak terutang. Pajak terutang ada 5% dikalikan 50 juta, yaitu hasilnya 2.500.000. 15% dikalikan 200 juta, yang hasilnya 30 juta. 25% dikalikan 250 juta, yang hasilnya 62.500.000. Dan 30% dikalikan 395 juta, yang hasilnya 118.500.000. Yang totalnya semua dijumlahkan ya hasilnya 213.500.000. Dikurangin kredit PPh 25 210 juta, hasilnya adalah PPh kurang bayar, yaitu PPh 29 sebesar 3.500.000. Aset pajak tangguhannya 30% dia dikalikan 15 juta, hasilnya 44.500.000. Berikut ini ada jurnalnya. PPh badan pajak kini, debetnya 213.500, aset pajak tangguhan di debet 4.500.000, pendapatan pajak tangguhan di kredit 4.500.000, PPh 25 dibayar di muka 210.000 di kredit, utang PPh 29 di kredit sebesar 3.500.000. Ada penyajian laba sebelum pajaknya sebesar 900.000, pajak kini sebesar 213.500, pajak dikurangi pajak tangguhan sebesar 4.500.000, dan dapatlah laba bersih sebesar 691 juta. Sekian, terima kasih.